Saya kuliah online dulu ya. Nggak usah. Assalamualaikum, yang sudah hadir boleh silakan diisi daftar hadir di e-learning ya. Baik, Bu. Coba salah satu dicek sudah bisa belum dicentang. Submission attendance-nya sudah bisa belum itu? Belum bisa, Bu. Belum ya? Ibu, maaf sebelumnya. Yang pertemuan pertama kemarin juga ada absen ya, Bu ya? Udah. Itu Ibu yang input. Oh iya, kasih Ya, Bu. memang awalnya itu kan harusnya memang Ibu yang input ya. Ini cuma Ibu mau coba supaya kalian bisa ikut juga ini apa namanya. Jadi yang datang langsung klik duluan kan. Jadi kelihatan ada waktunya si ini siap apa namanya masuknya jam berapa. Iya. Belum bisa tapi, Bu. Sudah dibaca belum buku yang Ibu bagikan kemarin? Tadi pagi. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Paham ya, ini kan waktunya sedikit. Maksud Ibu biar tidak terlalu lama kita ngobrol-ngobrol di sini. Bentar Ibu hubungi Pak Ucup dulu ya. Ini sambil nunggu yang lain kita ngobrol-ngobrol tentang yang hari ini ya. Hari ini kita tuh belajar tentang distribusi frekuensi. Pernah mendengar distribusi frekuensi? Atau tidak tahu sama sekali? E-learning.
Sudah bisa belum ya? Absennya. Belum, Bu. Apa ya? Bisa. Dah, Pak Ucup udah datang. Halo Pak Ucup. Pak Ucup, Roy, dengar Pak? di mana Bapak? Hah? Sambil belok Di pelatihan, Pak ya? rumah. Sampai nonton itu. Katik kan nontonnya. Dengar, dengar. Jelas, Pak ya? Dengar ya. Pak Ucup nak share Dengar screen. aku lah, Ben. Apa, Pak? ...60 orang baru yang hadir. Berapa kemarin semuanya? Halo. Ben. Putus-putus, Pak. Berapa kok? 60 sekarang. Berarti mahasiswanya baru 58. Semuanya berapa ya? Lanjut lah, Ben. Lanjut lah, Pak ya. Dengan Layo sama Palembang ada 79 orang, Bu. 79. Masih banyak yang belum datang. Ini harus di Ibu SS dulu yang hadirnya sekarang. Biar bisa di-mark buat ini. Absen ya. Bentar ya. Bentar, Bu. Capture dulu.
3 halaman ya. Pak Ucup, mulai Pak ya. Oi. Dengar, dengar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita belajar tentang distribusi frekuensi. Bentar ya Ibu. Mana? Ini. Ini masih no ya kamu nih. Apa Pak? Nah, dari buku ini ya, ini kan sudah dibaca. Yang ini kan Pak Ucup ya? Distribusi frekuensi. Buku kemarin nih. Iya, buku yang ini, Ron Larson. Sampai Iya. ini jelas ada penjelasannya ya. Ada contoh-contohnya. Nah, ini Ibu kan sudah minta baca kemarin. Ada definisinya, distribusi frekuensi adalah tabel yang menunjukkan kelas atau interval dari data ya. Dan juga berapa banyak data tersebut muncul dalam masing kelas. Frekuensi itu menunjukkan menunjukkan berapa kali data tersebut muncul. Ya, misalnya kita dapat sebaran data yang banyak sekali dan belum terurut. Maka kita perlu mengelompokkan data-data tersebut ke dalam kelas-kelas interval. Pernah ya melihat data yang seperti itu ya, data kelompok? Pernah. Ya, pernah ya. Maka nanti kita harus tahu ada beberapa istilah. Misalnya panjang kelas, banyak kelas. Nah, coba perhatikan ada tabel di sini, ada tabel sini. Semuanya bisa lihat? Bisa, Bu. Ya, ini example of a frequency distribution ya. Di sini ada kelas. Kita lihat di sini ada berapa banyak kelas. Kalau ditanya berapa banyak, maka kita punya ini 1 hitungannya ya, 1 sampai 5 ini ya. Kemudian 6 sampai 10, 11 sampai 15, 16 sampai 20, 21 sampai 25, 26 sampai 30. Kita hitung, maka distribusi frekuensi ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas. Jika ditanya berapa banyak kelasnya dari distribusi frekuensi ini, maka jawabannya 6 ya. 6. Kemudian ada lagi istilahnya panjang kelas. Panjang kelas itu adalah selisih dari, ini nah, batas bawah ya. Kelas batas bawahnya 6, misalnya 6 dikurang 1, 5. Atau 10 kurang 5, 5 ya. Maka panjang kelasnya adalah 5. Ini juga sama, semuanya sama. 11 kurang 6, 16 kurang 11, atau 20 kurang 15, 15 kurang 10, semuanya 5. Maka jika ditanya panjang kelasnya berapa, jawabannya 5. Sesuai dengan distribusi frekuensi yang ini. Artinya apa? Jika kita ada tabel yang menyatakan frekuensi, maka 5 ini maksudnya data yang 1 sampai 5 ini munculnya sebanyak 5 kali. Data 4 ya, 3, pokoknya rentangnya 1 sampai 5 itu munculnya sebanyak 5 kali dalam sebaran data. Paham ya? Nah, sekarang metodenya bagaimana? Kita membuat tabel ini masalahnya sekarang. Kalau kita dapat data yang plek tersebar, tidak tahu, maksudnya belum diurutkan, biasanya contohnya pemilihan suara ya. Jika ada yang punya pengalaman itu tahu bagaimana caranya membuat distribusi frekuensi. Ini ada contohnya di bawah ini. Dihitung dia satu-satu. Nah, begini ya, tali namanya. Jadi misalnya data 65 sampai 104 dihitung benar-benar satu. Jadi kalau sudah 5 dicentang lagi diagonal seperti itu, menyatakan setelah semuanya selesai, maka akan dihitung berapa banyak data itu muncul. Gitu ya. Nah, sekarang sambil ini disalin ini.
Data ini aja yang kita pakai ya. Ini data boleh, katanya ini adalah data harga dalam dolar dari 30 GPS portable. GPS yang biasa digunakan di kendaraan ya, atau ya bolehlah di mana GPS biasa diperlukan. Kemudian kita akan membuat distribusi frekuensi dari data ini. Nah, data ini halaman 41, Ibu minta semuanya buka buku. Buka buku supaya kita bisa mengikuti. Jadi contohnya diambil dari sini saja. Kita buat pakai Excel. Karena di Excel nanti jadinya lebih mudah. Tidak lagi kita menghitung. Ya, kalau datanya masih seperti ini masih sedikit ya, tidak terlalu banyak. Kalau datanya sampai banyak, baris-baris itu nah itu jadi masalah. Nah, sekarang mau diajarkan bagaimana caranya menentukan frekuensi data tanpa harus kita ngitung-ngitung, nyoret-nyoret di sini. Kalau di SD, SMP dulu begitu ya. Kita menghitung berapa banyak data 1 sampai 5, dicoret, coret. Tetap aja biasanya ada kekeliruan. Kalau sudah pakai Excel sebagai mesinnya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Oke. Sampai di sini jelas nggak? Jelas nggak? Jelas, Bu. Ya, nggak apa-apa. Kalau tempatnya tidak terlalu berisi, coba dihidupkan saja. Lalu kita harus tahu dulu, tahap pertama dalam membuat distribusi frekuensi itu adalah kita mengurutkan datanya terlebih dahulu. Tapi kalau di Excel tidak perlu lagi, karena kita sudah tahu, kita sudah ada formula untuk menyatakan minimum dan maksimum data. Langsung aja ke Excel ya. Nanti terkait semua teori ini boleh kamu tanyakan dengan Ibu dan Pak Ucup melalui WA. Atau Ibu sudah siapkan ada tempat diskusi online, di situ kamu berpartisipasi. Ibu, maaf sebelumnya. Ya boleh. Ini Bu, Hanif mau buka Zoom lewat HP biar bisa Excel di laptop, bisa tolong. Itu nggak buat izinin. Oh ya Allah, belum ya. Hanif sendiri, apa yang lain juga? Soalnya mau dipindah ke laptop Bu Zoom-nya. Biar Tunggu bisa ya, ke Excel. Di mana ini? Oh ini. Masih ada 12 orang. Sorry, nggak apa-apa. Nanti. Sorry ya, 5 orang. Udah, Hanif udah masuk belum ini? Di waiting room? Ya. Udah ya? Kasih Bu. Oke. Sekarang semuanya sudah buka Excel masing-masing? Supaya nyambung. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tutup aja dulu ini. Yang kamu lihat sekarang apa? Masih buku ya? Buku. Iya, Bu, buku. Iya, Bu, masih Nah, buku. kemudian data yang di halaman ini, yang soal kita tadi, yang ini ya, halaman 41 kan ada data-data sebaran data tentang harga GPS portable. Ini mau kita pindahkan ke Excel. Ibu sudah pindahkan duluan. Tapi Ibu nggak nunggu ya. Boleh nanti sambil-sambil saja. Maka ini tidak perlu kamu urutkan lagi. Yang diperlukan adalah menentukan maksimum dan minimum. Bagaimana caranya? Kenapa maksimum dan minimum? Minimum itu untuk nanti menentukan mulai kelasnya dari berapa datanya, maksimum nanti berakhirnya di mana. Oke ya. Sekarang baca lagi soalnya. Dia sudah menentukan dia mau buat distribusi frekuensi yang kelasnya ada 7. Maka kita harus menentukan kelasnya sehingga menjadi 7. 7 ya, banyaknya 7 banyak kelasnya. Cari dulu minimumnya berapa, pakai min sama dengan min. Pakai minimum. Disorot semua datanya, kemudian enter. Maka kita tahu data yang paling kecil itu adalah 65. Maka kelas kita nanti akan mulai dari data itu. Kalau kita mulai dari 10, kejauhan.
20 juga masih jauh. Maka 65 ini adalah patokan kita membuat mulai dari data yang mana kita mau mulai buat kelas yang paling kecil ya. Kemudian data maksimum itu data yang paling besar itu bisa kita hitung dengan rumus max ya. Maksimum. Kita sorot kembali data yang tadi, kita mau tahu datanya. Kemudian enter. Data yang paling besar adalah data 340. Oke. Nah, di sini, di buku ini, kita ikuti saja. Buku ini, ada 2 lagi ya, siapa? Katanya, ini dia solusi pertamanya ya, jumlah kelasnya itu 7 dia minta, sesuai request soalnya. Kemudian, kita sudah cari minimum dan maksimum data, kita cari selisihnya. Selisihnya itulah yang kita namakan sebagai jangkauan atau ring bahasa Inggrisnya. Kita kurangi boleh. Untuk apa ini? Untuk apa jangkauan ini? Untuk ini tadi, kita mau menentukan kira-kira panjang kelasnya berapa. Jadi panjang kelas itu dihitung dengan cara membagi jangkauan, ya, dengan cara rumusnya ya, jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Ini, banyak kelas sudah tahu, seperti yang diminta oleh soal, banyak kelasnya harus 7. Jangkauannya adalah ring, kalau di sini ya, ring dibagi banyak kelas, itulah panjang kelas. Panjang kelas tadi apa? Selisihnya ya, selisih setiap kelas itu. Setiap kelas interval. Jadi boleh kita buat di sini panjang kelas. Kita buat dulu rumusnya apa tadi panjang kelas? Ring kita bagi dengan banyak kelas. Oke, ringnya sudah ada 275. Kita bagi dengan banyak kelasnya berapa? 7. 7 ya, karena di request soal ini, bukannya kita buat-buat. Tapi nanti ada juga soal yang tidak mencantumkan mau berapa banyak. Jadi terserah kamu mau menentukan berapa. Jangan dia terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Oke ya. Kalau dulu, ya sekarang masih boleh juga ada aturannya, pakai log itu ya. 1 ditambah 3,3 log N. N itu banyaknya data. Nanti boleh dibaca. Di buku ada di buku ya, di buku ini. Jadi kita kalau kamu nggak mau bingung, buku inilah baca. Ada juga di sini. Oke. Sekarang kita di langkah yang ketiga. Sudah ditentukan bahwa panjang kelasnya adalah 39,28. Kita buatlah dia 40. Sepakat ya? Supaya lebih mudah kita membuat kelasnya. Ini 40 ini gunanya untuk apa? Nanti untuk menentukan kelas atasnya sama kelas bawah. Seperti ini. Lower limit dan upper limit. Batas atas dan batas bawahnya. Batas bawah tentu saja tadi data yang paling kecil. Kita buat juga di sini lower limit. Yang ini upper limit. Lower limit adalah 65, sesuai dengan data yang paling kecil tadi. Di bawahnya tentu saja kita harus menambahkan panjang kelas. Panjang kelas tadi adalah 40, kita sepakat. Maka di bawah sini, 65-nya kita tambahkan dengan 40. Gitu ya. Karena kita maunya 7, kita copy aja sampai 7. 7 belum itu.
245, 2 lagi. Sudah ya? 7. Oh, berarti nanti yang untuk kelas ini kelas pertama, nah. Ini kelas pertama ya. Kelas 1, kelas jangan dibuat lah ya. Ini pertama, ini kelas kedua, ini kelas ketiga, ini kelas keempat, 5, 6, 7, pas kita punya 7 kelas. Ini harus lebih kecil dari 105. Apa yang lebih kecil dari 105? Kita buatlah 104. Sorry. 104. Karena panjang kelas itu kanan, maksudnya batas bawah sama batas atasnya harus sama selisihnya ya. Maka ini juga harus kita tambah dengan 40. Nah, selesai. Jadi inilah. Lalu ini bisa kita buat kelas intervalnya. Coba sampai sini jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ini sudah selesai. Maka kita pindahkan kelas interval kita ini. Misalnya 65 sampai ya yang sudah kita peroleh ya. 104, kemudian 105 sampai 144. 145 sampai 184. Hah? Benar nggak sih? Ya benar ya. 185 sampai 224. 225 sampai Nah, kelas intervalnya udah dapet sebanyak 7 kelas. 3, 4, 5, 6, 7. Masih ada yang belum masuk ya. 79 harusnya jumlahnya ya, 70. Berarti harus 81 semua kita ini. Ini kelas interval. Nah, seperti yang dia cari. Tapi kita tidak akan melakukan tali ini tadi ya. Kita akan memakai Excel untuk menghitung frekuensi di masing-masing kelas interval. Untuk menggunakan Excel ini, kita kan menggunakan formula frekuensi, maka dibutuhkan juga batas. Kita buat batasnya ya, batas atau bin, nanti bin array namanya. Ini untuk menentukan data yang mana, batasannya ya, data yang mana yang mau kita kita tentukan nanti. Pak Ucup, ada yang mau tambahkan, Pak Ucup? Apa? Sudah benar ini, Pak ya? Putus gue. Apa, Pak? Halo? Halo, ya, Pak? Putus tidak? Terus putus ya? Nah, udah mau habis, 10 menit lagi. Ya cukup lah. Ini batasnya kita tambah 0,5 aja ya. Terus 4,5 misalnya ya. 144,5, ujungnya kita tambah 5. Aduh, cepat sekali habisnya waktunya ini. Nah, ini yang penting ya. Tolong perhatikan semuanya. Masih ngikutin ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Ibu. Ini batas ini adalah kelas atasnya ini kamu tambahkan 0,5, maka 104,5 dan seterusnya ya.
Kemudian di frekuensi itu kita tentukan dengan cara menggunakan rumus frekuensi. Ini tinggal diklik 2 kali kalau sudah ketemu namanya. Klik 2 kali. Dia akan minta data array dan juga bins array. Perhatikan penghubungnya. Kadang dia minta koma, kadang juga dia minta titik koma. Di sini, di tengah-tengah ini ya. Frekuensi data array adalah data yang di soal. Maka kamu klik data array-nya sampai habis. Kemudian karena ini komputernya dia minta titik koma, buat titik koma sebagai pemisah. Bins array adalah batas ini tadi. Ya. Kemudian enter. Nah, begini ya. Di komputer ibu ini dia langsung ada frekuensinya. Tapi nanti di Excel kamu itu tidak langsung. Dia hanya menunjukkan data yang di baris pertama saja. Paham nggak? Maka nanti tolong diikuti. Ibu sudah kirimkan video, nanti belum ya? Video bagaimana? Berapa menit lagi sih? Nah, ini 695 adalah apa namanya? Jumlah atau banyaknya berapa kali data yang interval ini muncul di data soal tadi. Nah, Ibu kirimkan ya video. Video ini adalah video ini bukan. Nah, untuk Excel. Jadi, Ibu nggak tahu juga, mungkin karena ini online ya, jadi dia bisa langsung muncul. Tapi punya kamu nanti ada langkah-langkah lain. Tidak bisa di sini ya. Jelas? Nah, kita harusnya sampai histogram, tapi nanti kita lanjutkan aja offline ya. Tidak melalui Zoom. Iya, Bu. Iya, Bu. Cepet banget ternyata. Nggak enak ya jelas ke potong-potong waktu ini. Di histogram itu yang informasi yang dimunculkan adalah kelas intervalnya dan frekuensi. Begitu caranya. Ada cara satu lagi menggunakan count ifs. Nah, itu nanti lebih rumit, tapi enak juga. Tapi sementara kita belajar cara yang ini dulu. Paham nggak sampai sini? Nah, tugasnya bukan tugas yang ini hanya contoh, tapi nanti kamu cari datanya yang data berat badan dan tinggi badan. Ya, data yang konteksnya adalah di program studi pendidikan biologi tentunya. Terserah datanya. Dikumpul individu, dikumpulkan di tempat tugas yang sudah disediakan. Videonya udah ada belum? Udah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Ibu sama Pak Ucup standby, nanti kita lanjut lanjut di WA ya, kalau mau tanya. Ya, Bu. Buat sekarang bikinnya, karena ini nggak itu juga, nggak lama bikinnya. Histogram harusnya, bentar ya. Ada yang mau tanya? Masih ada waktu 4 menit. Tanyanya singkat saja, yang paling kamu nggak tahu. Jadi apa yang harus dibuat ini nah, ya. Nanti Ibu tunjukkan juga cara membuat histogram. Ibu video kan nanti ada seperti tadi ya. Kamu yang harus dikumpul adalah
distribusi frekuensi ini dan juga histogram. Histogram itu sebagai tugas di rumah, distribusi frekuensinya kalau bisa selesai sekarang, tapi dikumpulnya barengan, paham ya? Pokoknya buat dulu lah. Nah ini. Sudah ada yang, ini coba belum cara yang Ibu videokan itu? Pakai F2, kamu enter ya, enter sekali. Kalau sudah enter sekali, itu munculnya yang baris pertama ini aja. Kalau sudah, diklik semua, maksudnya diblok semua, kemudian kamu klik F2, setelah F2, untuk memunculkan semua nilai, kamu klik secara bersamaan, Ctrl, Shift, dan Enter. Setelah diklik, keluar, sama seperti yang Ibu punya. Oke? Suara Ibu putus-putus nggak ya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Pak Ucup nih sih. Enggak, Bu. Jelek. Agak putus-putus, Bu. Tapi yang lain enggak ya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oke. Prosesnya sama ya, seperti tadi kamu buat batas bawahnya apa, batas atasnya apa. Seperti ini. Data kamu akan berbeda dengan yang ini, maka berbeda pula nanti metodenya. Boleh kamu pakai apa namanya? Kamu tentukan sendiri batasnya berapa, tapi langkah awal yang paling mudah adalah menentukan minimum dan maksimum dari data, mencari jangkauan, kemudian dibagi dengan banyaknya kelas yang kamu ingin buat dari data tersebut. Baiklah, karena memang waktunya tidak memungkinkan untuk kita tunjukkan lebih banyak ya, harusnya kita sampai histogram, tapi apa daya, nanti kita akan buatkan panduan, atau nanti sementara ini Ibu bisa buatkan sedikit video terkait pembuatan histogram dari data yang kamu punya. Oke ya, tanya jawab tetap berlangsung, jadi kuliah kita tetap berlangsung sampai pukul, jam berapa selesai? 11.20. Jam berapa? 11.20. 11.20? Ya. Iya, sampai 11.20, Ya, Bu. diskusi tetap berlangsung, kemudian dikerjakan. Nanti kalau tidak selesai di rumah kamu kerjakan, bisa lanjut sebagai tugas rumah. Seperti yang Ibu katakan tadi ya. Karena itu assignment-nya Ibu buka sampai 1 minggu. Oke ya? Oke, Bu. Selesai Oke, Bu. sesi Ya, Bu. virtual Zoom yang sinkronus ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.